saya dari kampus Binus University. Terima kasih atas waktu yang udah Bapak luangkan untuk pembahasan artis menjadi caleg pada hari ini. Berat. Seperti yang kita tahu Pak, bahwa pada Undang-Undang Dasar itu pada pasal 28D ayat 3 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memiliki hak dan dipilih untuk duduk dalam pemerintahan. Lalu muncul pertanyaan di kalangan masyarakat saat ini Pak, apakah semua warga negara saat ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai jabatan publik? Ya bisa, jadi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang itu bisa untuk mencalonkan sebagai calon anggota dewan atau pejabat-pejabat publik. Jadi itu tentunya sesuai dengan persyaratan yang ada. Makanya undang-undang dasar tersebut diturunkan dalam undang-undang, dan undang-undang merinci apa sih syarat-syaratnya menjadi calon anggota DPR, DPRD ataupun pejabat publik lain. Seperti kita lihat pada saat ini Pak, belakangan banyak sekali artis yang mengikuti jadi caleg. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atas mengenai banyaknya artis yang ikut mencalonkan dirinya sebagai caleg dalam pemilihan 2014? Ya, saya pikir ya itu hak setiap warga negara, termasuk teman-teman kita yang artis kan juga bisa mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Tentunya dengan catatan bagi saya adalah dia harus memenuhi syarat yang memang diatur undang-undang dan peraturan KPU. Itu saja. Soal bagaimana kompetensi, bagaimana kapabilitas, itu kan harusnya partai dan juga rakyat menilai. Namun jika kita kembali melihat bahwa kompetensi artis itu tidak banyak yang memiliki kompetensi dalam hal berpolitik. Mereka memiliki dua modal utama, yaitu popularitas dan juga modal yang besar untuk mengikuti calon pemilihan. Bagaimana Bapak menanggapi? Ya, kita tidak masuk pada wilayah seperti itu. Itu kan wilayah partai dan masyarakat yang menilainya. Saya pikir sah-sah saja ada komentar seperti itu. Karena untuk menjadi pejabat publik, itu kan dibutuhkan satu kualifikasi tertentu. Misalnya, untuk menjadi anggota dewan, dia butuh kualifikasi bahwa dia nanti harus membuat regulasi. Harus dia harus menilai anggaran-anggaran yang memang ada, anggaran publik, misalnya seperti itu. Harus menjadi bagian dari pengawasan pemerintah atau pengawasan eksekutif. Kan itu harus dibutuhkan. Tentunya orang-orang yang seperti itu kan butuh orang-orang yang qualified. Jadi wajar kalau misalnya ada pandangan masyarakat seperti itu. Tapi dalam pandangan KPU, tetap bahwa ketika orang ingin menjadi calon anggota legislatif, siapapun orangnya, termasuk artis, itu harus memenuhi kualifikasi persyaratan. Namun jika kita melihat kembali realitas yang ada di DPR saat ini Pak, banyak kasus wakil rakyat yang dari kalangan artis hanya sebagai pajangan di gedung DPR, tidak memberikan kontribusi pemikiran yang kritis dan lebih dalam lagi terhadap sebuah kasus tertentu. Nah, apakah dari pihak KPU sendiri tidak ada penyeleksian lebih dalam lagi mengenai artis yang ikut mencalonkan diri? Seleksi kami kan hanya norma yang ada dalam undang, persyaratan. Dia umur 21 tahun, dia berpendidikan, minimal SLTA, dia kesehatan jasmani rohani, bebas narkotik, dia bertuanan yang Maha Esa dan sebagainya. Itu kan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Makanya mekanisme itu kan ada 3 institusi yang berperan. Institusi rekrutmen di partai, institusi verifikasi di KPU, dan institusi election di masyarakat. Nah, ketiga institusi ini harus sinergi. Nah, yang harus menjadi porsi besar sorotan masyarakat itu adalah bagaimana rekrutmen di partai. Untuk urusan-urusan kapabilitas, urusan-urusan integritas itu harus di partai. Jadi partai harus menseleksi lebih awal, entah itu artis, entah itu siapa, kalau toh memang dia berkualitas, itu kan harus diseleksi di partai. Nah, ini yang memang menjadi poin penting. Urusan KPU adalah urusan verifikasi norma yang ada, persyaratan yang ada dalam norma. Yang sesuai dengan undang-undang peraturan KPU. Menurut Anda sendiri Pak, apakah yang menyebabkan kenaikan jumlah artis yang menyalonkan diri sebagai caleg di tahun 2014 ini? Ya, saya tidak tahu ya kenapa naik ya. Atau mungkin banyak artis yang memang ingin betul-betul mencurah pikirkan buat kepentingan bangsa negara, bisa jadi guys. Karena kenaikannya ini bisa dibilang 2 kali lipat. Tahun lalu 0,7% artis mencalonkan diri, dan pada tahun ini sebesar 16%. Ya, bisa jadi karena mungkin selain juga butuh sosok-sosok yang popularitasnya tinggi gitu kan. Ya, mudah-mudahan artis ini betul-betul
ingin Kompetensi ya, Pak, ya. berkompeten dan ingin mencurah pikiran untuk kepentingan bangsa negara. Gitu. Nah, dengan banyaknya artis yang mencalonkan diri sebagai caleg, adakah langkah yang dibuat oleh KPU untuk menindaklanjutinya, Pak? Nah, tidak ada hal yang lebih spesifik, dan itu diserahkan kepada partai, silakan aja partai itu. Dan diserahkan tentunya kepada masyarakat, itu yang paling penting, karena masyarakat akan memilih. Kan masyarakat sekarang sudah cerdas lah, siapa orang-orang yang berkompeten, siapa orang-orang yang memang betul-betul bisa mengaspirasikan kepentingan masyarakat sudah memilih. Makanya nanti porsi terbesar penentuannya adalah di masyarakat melalui mekanisme eleksi. Namun dengan modal popularitas artis sendiri, itu apakah dari pihak KPU menganggap disengaja oleh partai untuk menarik popularitas? Saya pikir itu bukan sengaja, tapi mungkin strategi partai. Bisa jadi kan seperti itu. Karena sekarang kan pemilihannya one man atau one person, one vote, one value. Jadi satu orang, satu suara, satu nilai. Dengan popular vote kan seperti itu. Jadi kan bisa jadi ini untuk menarik massa kan partai melakukan strategi-strategi seperti itu. Apakah menurut Bapak ini adil? Karena masih banyak kalangan-kalangan lain yang selain artis yang lebih berkompetensi dalam hal ya itu partai yang menyeleksi. Jadi nampaknya partai punya strategi tersendiri atau memiskan seperti apa, ya silakan, itu partai yang memang menjadi porsi terbesar dalam mekanisme rekrutmen calon anggota legislatifnya. Jadi bagi kami masyarakat terutama gitu kan, kita ingin melihat sebuah mekanisme yang lebih fair, sehingga masyarakat tahu oh mekanismenya seperti ini, nanti akan dijalankan juga seperti itu. Jadi semua diserahkan lebih intinya pada masyarakat ya, Pak, ya, untuk memilih betul. Mana ya calon yang lebih pantas dan berkompetensi Betul. dalam menduduki jabatan ini. Ada yang ingin Bapak sampaikan untuk pemilu 2014 ini, Pak? Yang penting adalah bahwa kita berharap masyarakat secara luas itu betul-betul bisa memilih dan memilah siapa yang memang betul-betul bisa mewakili aspirasi masyarakat. Itu yang penting. Apapun partainya, siapapun calonnya, yang penting kan masyarakat bisa menilai secara rasional, sehingga nanti dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depan itu nanti akan dimunculkan calon anggota atau anggota legislatif yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi kita berharap kepada masyarakat yang memang saya pikir sekarang sudah sangat cerdas untuk menilai mana yang oke, mana yang tidak oke. Oke, Pak, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rita ya.